Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kemarin itu 3B ya, hari ketiga yang B. Sekarang hari ketiga yang A. Bayanud dalili, adapun ini itu menjelaskan dalil ala ibahatis sama'i, atas diperbolehkannya mendengar musik ya. I'lam, ketahuilah, anna qaulal qaili, kepada sungguhnya ucapannya ulama yang berkata, as-sama'u, adapun mendengar musik itu haramun haram, itu maknahu, adapun artinya as-sama'u haramun itu anallaha, sungguhnya Allah Ta'ala itu yu'aqibu, menghukum siapa Allah, menyiksa boleh siapa Allah, alaihi, atas si same. Wahadha, adapun maknahu anallaha ta'ala yu'aqibu alaihi, itu amrun, suatu perkara, la yu'rafu, yang tidak bisa diketahui, apa amrun, bimujarradil aqli, dengan hanya akal ya. Ini nggak bisa tuh mengatakan musik itu haram, kemudian yang dimaksud haram akan Allah siksa. Nah, yang seperti itu tidak bisa mengandalkan akal pemahamannya. Bal bisam'i, tetapi bisa diketahui dengan mendengar. Maksudnya mendengar di sini adalah ya mendengar dalil ya. Wa ma'rifati syar'iyyati, dan mengenal beberapa syariat atau dalil syariat. Ulangi. Bal bisam'i, tetapi bisa diketahui dengan mendengar dalil ya. Wa ma'rifatu syar'iyyati, adapun mengetahui hukum-hukum syariat itu mahsuratun, terbatas, finnasi, di dalam dalil nas. Dalil nas itu dalil yang jelas. Awil kiasi, atau dalil kias, menyamakan hukum, alal mansusi, atas dalil atau ya dalil yang dinas. Wa'ani, dan nah ini dijelaskan nih. Wa'ani, dan bermaksud siapa aku binasi, dengan istilah nas, ma, kepada dalil adharo, yang menjelaskan kepada siapa kanjeng Nabi, menjelaskan siapa kanjeng Nabi, hu, kepada ma sallallahu alaihi wasallam, biqaulihi, dengan ucapannya kanjeng Nabi, au fi'lihi, atau pekerjaannya kanjeng Nabi. Wabil qiyasi, dan a'ni bil qiyas, bermaksud siapa aku dengan istilah qiyas, al makna, kepada makna, al mafhuma, yang bisa dipaham, min alfadhihi, dari lafad-lafadnya kanjeng Nabi, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya kanjeng Nabi. Jadi tidak langsung dijelaskan dengan ucapan atau perbuatan, tapi makna yang dipahami dari keduanya ya. Ya, mudah dikata yang menyamakan hukum dari lafad dan perbuatan yang kanjeng Nabi pernah ucapkan, ya disamakan. Fa'ilam yakun, maka jika tidak ada itu fihi, di dalam amrun ya, apa nasun, dalil nas, walam yastakim, dan tidak berdiri, fihi, di dalam amrun, apa kiasun, dalil kias pula, kias ala mansusin, atas dalil yang dinas, ya batola, maka batal, apa al-qaulu, pendapat, bitahrimihi, dengan mengharamkan sama. Nah, maka ucapan as-sama'u haramun itu ya nanti jika yang dimaksud Allah akan menyiksanya itu ya nggak bisa serta merta benar begitu ya, harus dibuktikan dengan ada gak dalilnya begitu. Kalau nggak ada dalil nas atau kiasnya, ya batal pendapat as-sama'u haramun itu. Wabakia, dan kalau nggak ada dalilnya, wabakia, dan tetap apa amrun itu fi'lan, ulangi, fi'lan, hanya menjadi pekerjaan, la haraja, yang tidak ada dosa, itu maujud fihi, di dalam fi'lan, kasairil mubahati, seperti seluruh perkara-perkara yang boleh. Nah, walaya dulu, nah, dan
apa istilahnya, ternyata begitu, dan ternyata walaya dulu dan tidak menunjukkan ala tahrimis samai atas mengharamkan mendengar musik apa nasun dalilna soal kiasun dan tidak pula dalil kias. Wayat tadi dan menjadi jelas apa zalika itu laya dulu fi jawabina di dalam jawaban kita ala adilatil ma'ilina atas dalil-dalil orang-orang yang condong ila tahrimi kepada mengharamkan musik. Nah, sudah jelas ya, tidak ada dalil nas dan kiasnya itu pada pembahasan sebelumnya ketika Imam Ghazali menjelaskan dalil-dalilnya ulama-ulama yang condong haram ya, condong haram musik, yang lebih memilih kepada haram musik itu kan sebelumnya dijelaskan ya, diulangi lagi video sebelumnya di hari pertama atau kedua tuh. Wa mahmatama dan ketika sempurna apal jawaban an adilatihim dari dalil-dalilnya ma'ilin ya, ma'ilin bit tahrim itu, karena maka ada apa dalika itu mahmatama itu maslakan menjadi jalan kafian yang mencukupi fi itsbati hadzal gharadi dalam menetapkan tujuan ini. Tujuan ini di mana Imam Ghazali lebih memilih batola al-qaulu bitahrimihi ya, membatalkan pendapat yang mengharamkan musik. Lakin nastaftihu tetapi membuka siapa kami wanakulu dan berkata siapa kami Qadala telah menunjukkan apa anasu dalil nas wal qiyas dan dalil qiyas jami'an hanya seluruhnya ya, halnya bareng ala ibahatihi atas memperbolehkan sama. Bahkan setelah Imam Ghazali membatalkan pendapat yang mengharamkan musik ya, bahkan Imam Ghazali justru membantah dengan menunjukkan dalil nas dan ada dalil kiasnya sekaligus atas memperbolehkan sama justru. Jadi luar biasa nih Imam Ghazali. Kemudian Imam Ghazali menyebutkan dalil nas kias yang menghalalkan, yang memperbolehkan musik itu mana. Nah sekarang wa amal kias adapun dalil kias memperbolehkan musik itu fahuwa maka adapun kias itu anal gina sungguhnya nyanyian itu ijtama'at berkumpul fi di dalam gina apa ma'anin beberapa makna yang bagi yang seharusnya apa ayu bahasa dibahas yang dibahas apaan afrodiha dari apa istilahnya satuannya ma'anin ya, dari satu persatunya ma'anin ma'an majmu'ah kemudian dari keseluruhannya ma'anin. Fa inna fihi maka sungguhnya itu di dalam gina sama asautin ada mendengar suara atau ibin yang enak, mauzunin yang tersusun ya, mafhumil makna yang bisa dipahami maknanya, muharrikin ya, yang bisa menggerakkan lil qalbi kepada hati. Fal wasfu maka adapun sifat al-amu yang lebih umum itu annahu sungguhnya gina itu sautun thayyibun, suara thayyibun yang bagus ya. Jadi dalil kiasnya ini bahwasanya nyanyian itu kan banyak ya yang perlu dibahas ya, baik secara satu persatu atau secara garis besar ya, banyak yang harus dibahas dalam nyanyian itu. Karena dalam nyanyian itu kata Imam Ghazali terkumpul ada mendengar suara bagus yang pertama, yang kedua yang tersusun, kemudian yang ketiga bisa dipaham maknanya, dan yang keempat bisa menggerakkan hati. Kan ini kan harus dibahas masing-masingnya satu persatu. Tapi yang lebih umum bahwa nyanyian itu adalah intinya ya suara bagus ya. Tsumma thayyibu kemudian adapun suara bagus itu yang qasimu terbagi apa thayyib ilal mauzuni kepada yang tersusun ya, yang berirama begitu, wa ghairihi dan selain mauzun, wal mauzunu. Nah adapun yang berirama yang tersusun itu yang qasimu terbagi lagi apa mauzun ilal mafhumi kepada yang bisa dipaham,
kal asy'ari seperti syair-syair, wa ila ghairil mafhumi dan kepada juga yang tidak bisa dipaham. Contohnya ka aswatil jamadi seperti suara-suara benda mati, wa sairil hayawanati dan seluruh suara hewan ya. Nah, jadi yang pertama nyanyian itu kan bisa jadi suaranya bagus ya. Yang bagus pun ada yang berirama, ada yang tidak. Yang berirama pun ada yang bisa dipaham, ada yang tidak begitu. Nah, kemudian amma sama usauti adapun mendengar suara at-thayyibi yang bagus min haitsu innahu dari segi sungguhnya saut thayyib itu thayyibun bagus ya, itu fala yang bagi maka tidak seharusnya apa ayah rumah boleh ayuh Roma boleh diharamkan apa saut thayyib bal huwa bahkan adapun saut thayyib itu halalun halal binasi dengan dalil nas wa qiyasi dan kias. Nah, luar biasa nih, makin seru. Jadi kalau haramnya musik itu karena suara bagusnya, nggak mungkin haram kata Imam Ghazali. Bahkan halal dengan dalil nas dan kias ya. Kalau sekedar mengharamkan musik karena suara bagus ya, itu nggak bisa diharamkan begitu kata Imam Ghazali. Amal kiasu adapun dalil kiasnya ya, bahkan ada dalil yang memperbolehkannya jika itu hanya sekedar alasannya suaranya bagus begitu. Ada dalil nasnya, ada dalil kiasnya. Nah, amal kias adapun dalil kiasnya itu fahuwa maka adapun kias itu annahu sungguhnya saut thayyib ya. Itu yarji'u kembali apa saut thayyib ila taladzzuzi hasati sam'i kepada merasa lezat atau enaknya indera pendengaran. Bidrokima dengan bisa menemukan makna atau kelezatan huwa yang adapun sama pendengaran itu maksusun dikhususkan bihi dengan ma walil insani dan itu bagi manusia aklun adapun akal wa khamsu hawasin dan 5 panca indera ya. Wa kulli hasatin dan itu bagi setiap panca indera idrokun adapun daya tangkap potensi boleh daya tangkap wa fi mud rokat itil kalhasati dan itu di dalam perkara-perkara yang bisa dirasakan indera tersebut ma adapun perkara yustaladu yang dianggap enak apa ma faladhatun nadri maka adapun enaknya indera penglihatan itu fil mubsoroti di dalam perkara-perkara yang bisa dilihat al jamilati yang bagus, indah, cantik, ganteng kal khudrati seperti ijo-ijo wal ma'i dan air al jar yang mengalir wal wajhi dan seperti wajah al hasan yang cantik, yang ganteng wabil jumlati dan dengan keseluruhan sairul wabil jumlati kal khudrati sairil boleh atau ke kal ya atau jadi mubtada akhor juga mobil jumlah itu dan itu dengan keseluruhannya sairul alwani adapun seluruh warna al-jamilati yang indah wahya adapun alwan jamilah itu fi muqabalati ma dalam menjadi bandingan atau lawannya perkara yukrohu yang dibenci apa ma isinya ma minal alwani dari beberapa warna al-kadirati yang keruh yang al-qabihati yang jelek. Selanjutnya wali syami dan itu bagi indera penciuman arwaihu adapun enak mencium wangi-wangi atau ibatu yang wangi waya adapun rawaih thayyibat itu fi muqabbalatil antani dalam bandingannya atau lawannya bau busuk mustakrohati yang dianggap benci, yang dibenci aja walidhauki dan itu bagi indera pengperasa atau adapun rasa makanan aladzatu yang enak contohnya kadusumati seperti gaji ya wal halawati dan manis-manis wal hamudati dan kecut-kecut masam-masam kan enaknya ngerujak aduh netis ya, hasum-hasum wahya adapun dusumah halawah hamudah
itu fi muqabbalatil mirarati dalam bandingannya pahit, almus tabisyati yang sama yang dibenci. Wali lamsi dan itu bagi indra peraba. Al-ladul ini adapun kenikmatan berupa halus, wanu umati sama ini halus semua ya, wanu umati dan halus sinonim, wal mula sati dan halus juga sama halus semuanya ya, lembut, lembek ya, kenyal. Wahya adapun tiga itu lin, nu'umah, malasah itu fi muqabalatil khusyunati dalam bandingannya kasar, wadorosati dan sama ya, keras, kasar. Walil akli dan itu bagi akal, ladatul ilmi adapun kenikmatan berupa ilmu, wal ma'rifati dan ma'rifat Allah ya, nikmat. Wahya adapun ilmu dan ma'rifat itu fi muqabalatil jahli dalam bandingannya kebodohan, wabilati dan kebebelan, ketololan ya. Fakadzalika maka itu begitu juga semua itu ladatun nadri ila akhirih. Al aswatu adapun beberapa suara al mudrokatu yang bisa dirasakan bisa dengan pendengaran. Ulangi, al aswatu fakadzalika maka begitu juga al aswatu adapun suara-suara al mudrokatu yang bisa dirasa bisa dengan indera pendengaran itu tangkosimu terbagi apa aswat mudrokah ila mustaladatin kepada suara yang bisa dianggap lezat ya, suara yang enak. Kasautil anadili seperti suaranya burung andalah ya. Wal mazamiri dan trompet suling, wumus takrohatin dan kepada suara yang dibenci ya, kanahikil hamiri seperti bekernya ini keledai, wagairiha dan selainnya nahikil hamir. Fama adharo kalau logatan aslinya begini, fama maka adapun sesuatu yang agung itu adharo betapa membuat jelas apa ma kiasa hadhil hasati kepada menyamakan panca indera ini waladatiha dan kelezatannya hadhil hasah ala sairil hawasi atas seluruh panca indera, waladatiha dan kenikmatannya sairil hawas, maksudnya betapa jelasnya ya hal-hal yang bisa dianggap enak oleh seluruh panca indera ini. Itu dalil kiasnya ya, masa hanya sekedar mendengarkan suara enak padahal itu kan khususiyahnya indera pendengaran ya, sebagaimana mata juga merasa enak melihat hal-hal yang indah, sebagaimana lidah merasa enak merasakan rasa-rasa yang manis gitu kan. Pendengaran juga sama, merasakan enak suara yang merdu itu masa haram gitu. Itu berarti makan martabak manis enak pun haram atau kalau itu dari segi enaknya begitu. Maka ini enggak masuk kata Imam Ghazali, dalil kias pun sudah tidak bisa menerima ya, musik atau nyanyian diharamkan karena enaknya begitu. Belum cukup, kita lanjut. Aman nas adapun dalil nasnya itu fayah dulu maka menunjukkan ala ibahati sama isauti atas diperbolehkannya mendengar suara al hasan yang bagus. Apa imtinanullahi memberi anugerahnya Allah Ta'ala ala ibadihi atas hamba-hambanya Allah. Idqala karena pernah berfirman siapa Allah, yazidu fil khalqi ma yasha kepada ayat yazidu menambah siapa Allah fil khalqi di dalam makhluk ma kepada perkara yasha yang menghendaki siapa Allah, surat Fatir ayat 1. Maka tafsirnya fakila maka dikatakan apa tafsirnya ayat tersebut, huwa adapun maksud mayasha itu dalam ayat itu asautu suara al hasan yang bagus. Wafil hadis dan itu dalam keterangan hadis. Belum cukup juga ya, kita tampilkan dalilnya. Wafil hadis dan itu dalam keterangan hadis ma adapun dalam redaksi ma ba'atsallahu nabiyan, ma ba'atsa tidak mengutus siapa Allah nabiyan kepada seorang nabi illa hasana sauti kecuali yang bagus suaranya. Bahkan ada hadis yang mengatakan tidaklah ada seorang nabi yang Allah utus melainkan suaranya bagus ya. Waqala dan bersabda siapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam,
lillahi asyaddu udhunan lirajul hasani saut bil Qur'an min sahibil qinah liqinatihi. Lillahi lallahu aja. Lallahu pasti adapun Allah itu asyaddu lebih banget apanya udhunan mendengarnya lirajuli kepada seorang laki-laki al-hasani sauti yang bagus suaranya bil Qur'ani dengan membaca Al-Qur'an min sahibil qinati dari orang yang memiliki budak amat jago nyanyi itu liqinatihi kepada nyanyiannya sahibil liqinatihi kepada budak jago nyanyinya sahib ya. Wa fil hadis dan itu dalam hadis lain fi mauridil marhi dalam suasana memuji di Daud kepada Nabi Daud alaihi salam annahu sungguhnya Nabi Daud itu karena ada siapa Daud itu hasanah sauti bagus suaranya finniyahati di dalam apa istilahnya meratapi ya, ala nafsihi atas dirinya Daud wa fi tilawati zabur dan membaca kitab Zabur hatta kana sehingga ada apa kelakuan itu ya jitami'u berkumpul siapa al insu manusia wal jinu dan jin wal khusyu dan hewan buas wa tairu dan burung disama'i sautihi untuk mendengar suaranya Daud. Luar biasa Nabi Daud itu suaranya bagus sekali sehingga hewan buas, jin, manusia ya, hewan burung semuanya terdiam untuk hanya mendengarkan suaranya Nabi Daud. Makanya ke Nabi Daud ini suka tawasul ya bagi para qori yang ingin suaranya bagus. Torikotnya begitu ya, tawasulnya ke Nabi Daud salah satunya ya. Wakana dan ada apa kelakuan itu malu dibawa digotong boleh fi majlisihi dalam majelis Nabi Daud siapa arba'umi'ati janazatin 400 jenazah ya wama dan bilangan yakrubu yang dekat apa mak minhad dari arba'umi'atin ya dari arba'umi'atin itu fil auqati dalam beberapa waktu jadi ingin didoakan begitu ya dengan suara merdunya Nabi Daud jadi selalu sampai 400 jenazah itu dibawa ke majelisnya Nabi Daud agar didoakan dengan suara merdu entah ini kalau redaksi hadis yang dimaksud niyahah itu adalah meratapi mayit yang diharamkan pada syariat Nabi kita Nabi Muhammad ya kan nggak boleh ya nangisin mayit gitu sampai baju robek-robek ya bersedih yang berlebihan untuk yang meninggal itu kan syariat kita Nabi Muhammad itu nggak boleh haram. Namun dari redaksi hadis ini mungkin di syariatnya Nabi Daud ya masih boleh begitu ya. Yang jelas ini tidak membahas perbandingan syariat ya. Yang jelas ini hadis hanya menunjukkan bahwa Nabi Daud itu bagus suaranya ya, dipuji oleh Allah sehingga itu menjadi sehingga itu dijadikan dalil nasnya suara bagus itu tidak haram. Waqala dan berkata siapa yang Nabi SAW fi madhi Abi Musa al-Asy'ari dalam memuji sahabat Abi Musa al-Asy'ari laqad utiya benar-benar telah diberikan siapa Abu Musa al-Asy'ari mizmaron kepada trompet min mazamiri ali Dawud dari trompetnya keluarga Daud nafsihi ya maksudnya ali Daud keluarga Daud nafsihi diri sendirinya Daud ya. Jadi kanjeng Nabi kalau lagi bareng sama Abi Musa al-Asy'ari itu selalu minta dibacakan Quran oleh Abu Musa al-Asy'ari kanjeng Nabi mendengarkan begitu. Suatu ketika ya kanjeng Nabi memuji suara bagusnya Abu Musa al-Asy'ari. Apa itu haram? Enggak ya. Kalau hanya sekedar suara bagusnya kanjeng Nabi pun memuji suara bagus. Wa qaulullahi dan firman Allah Ta'ala Yana angkarol aswati rupanya sungguhnya paling dibencinya suara itulah sautul hamiri suara keledai pasti suara keledai surat Luqman ayat 19 ya ini familiar ayatnya berarti wa qaulullahi adapun firman Allah rupanya inna angkarol aswati sautul hamir itu ya dulu menunjukkan apa qaulullah ayat itu bimafhumihi dengan pemahamannya qauluhu
ala madhi sautil hasani, atas memuji suara yang bagus. Kalau Allah bilang suara yang paling dibenci adalah suara keledai, berarti ada dong suara bagus yang Allah juga puji, begitu. Pemahaman kebalikannya begitu, atau mafhum mukhalafah disebutnya. Walau jaza, dan jika boleh apa yuqala dikatakan apa innama ubiha, hanya diperbolehkan apa dalika itu gina atau sama, bisyarti ayakuna, dengan syarat ada apa dalik itu fil Qur'ani, dalam Al-Qur'an, lalazima, maka pasti tetap hu kepada dalik apa ayah rumah haram, apa ayah rumah haram, apa sama usautil di andalibi, mendengar suara burung andalib, ya, burung yang suaranya bagus. Li'anahu, karena sungguhnya sautul andalib itu laisa, tidak ada apa sautul andalib itu minal Qur'ani, dari Al-Qur'an. Wa idza jaja, dan jika boleh apa sama sauti ghaflin, mendengar suara yang lalai, yang la makna, yang tegasnya atau rupanya, tafsirnya ya, tegasnya yang tidak ada makna, itu maujud lahu bagi sautu ghaflin, falima, maka kenapa la ya juzu, tidak boleh apa sama sautin, mendengar suara ya yufhamu, yang bisa dipahami dari saut apa hikmatu, kalam hikmah, kalam bijak, wal ma'ani, dan beberapa maknaan as-sahihatu, yang sahih, yang benar. Wa inna minasyi'ri, bahkan sungguhnya itu dari syair lah hikmatan, pasti ada hikmah, katakan yang Nabi. Fahadha, maka adapun pendapat ini ya, pendapat ini dalil qiyas dan dalil nas yang Imam Ghazali utarakan, itu nadrun, pembahasan fi sauti, dalam suara, min haitsu innahu, dari segi sungguhnya saut itu thayyibun, merdu, hasanun, bagus, tegasnya bagus. Ada rata salisa asaniyah, wallahu a'lam bisawab. Bentar ya. Jadi maksudnya gimana ya? Tadi kan Abu Musa al-Asy'ari itu dipuji oleh Kanjeng Nabi, suaranya bagus. Kan Quran itu mah ya, mungkin ada yang menjanggalkan begitu. Oh, kalau Quran boleh suara bagus begitu. Nah, kata Imam Ghazali, seandainya dikatakan boleh suara bagus itu syaratnya harus Quran. Kalau disyaratkan bolehnya harus Quran, ya pasti ya, mendengar suara burung begitu ya, mendengar suara apapun yang enak itu pasti haram semua, karena bukan Quran gitu, paham nggak? Sekali lagi ya, seandainya ada apa istilahnya, kan tadi kan hadisnya Abu Musa al-Asy'ari dipuji oleh Kanjeng Nabi karena suaranya bagus ya, sungguhnya beliau diberi suling dari sulingnya Nabi Daud begitu. Kemudian misalkan ada yang ngeyel begitu, ada yang ngeyel, boleh suara bagus itu kan Quran ya. Maka kalau begitu Imam Ghazali membantah begitu. Kalau syaratnya bolehnya harus Quran ya, berarti semua suara yang enak itu jadi haram semua, karena bukan Quran. Mendengar suara knalpot enak haram, mendengar apalagi suara burung yang enak haram. Jadi bukan hanya nyanyian doang, apapun yang enak jadi haram semua, karena bukan Quran semua, begitu ya. Nah, begitu luar biasanya Imam Ghazali. Lalu ada yang ngeyel lagi nih ya. Kemudian yang ngeyel bilang begini, boleh kok mendengar suara bagus yang tidak ada maknanya begitu. Kemudian dibantah oleh Imam Ghazali, ya kenapa yang ada maknanya nggak boleh begitu, kan lagu itu ada maknanya ya, banyak diantara lagu yang ada maknanya. Misalkan barusan, oh kalau suara apa istilahnya burung andalib itu boleh ya, karena nggak ada maknanya. Ya kenapa yang ada maknanya nggak boleh begitu? Harusnya lebih boleh yang ada maknanya itu, karena banyak diantara lagu-lagu yang ada hikmahnya begitu. Wa inna minasyi'ri la hikmatan begitu. Ya, ini luar biasa nih Hujjatul Islamnya Imam Ghazali.
Baik, wallahu alam bisawab. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum.